jeda. Iya. Unik orang-orang kita ya. Unik. Nah, kalau ngelihat perkembangan pemikiran gitu ya, pemikiran dari masyarakat kita untuk mencapai satu tingkat literasi yang suka menggali informasi lah, nggak usah baca lah, suka gali informasi, misal terima informasi, kalau presiden tadi ya, calon presiden nomor 1 itu pernah melakukan ini loh gitu, kemudian nyari informasi, itu kan jarang banget kan? Iya. Nggak pernah cross check sini dari berbagai sumber. Iya. Akhirnya untuk mencapai ke taraf itu pun kayaknya masih lama ya. Iya. Masih lama Pak. Itu banyak sekali kan yang seperti itu, nggak mencoba mencari membandingkan berita ini sama berita ini, informasi ini sama informasi itu. Yang ada malah mencari yang mendukung pendapat dia, yang dicari, jadi bukan yang netral, makanya yang dengar podcastnya Bapak tuh yang ngomongin Wolbachia itu kan juga kejadiannya kan ya seperti itu. Kayak gitu, jadi lebih seneng yang bombastis terus kayaknya heboh gitu. Apalagi yang ngomong jenderal. Cari kebenaran ya. Orang tuh kepo banget sebetulnya. Sebenarnya kepo kan, tapi nggak belajar gitu. Nggak nyari gitu. Kenapa sih kok ada jejak pelanggaran HAM itu apa gimana kan? Iya. Jadi males juga, terus ya udahlah yang dari informasi itu aja yang didengar di TV aja. Iya. Ingat Wolbachia itu, ingat ada yang komen bagus lebih di videonya Pak Tito itu. Saya lupa di video saya atau di video TN. Jadi saya saksi penyebaran nyamuk Wolbachia pada saat UGM meneliti. Dia itu kepala desa atau perangkat. Pokoknya dia jadi saksi bahwa penetasan nyamuk telur kemudian dilepaskan di desanya. Dia salah satu yang mengawal dan saksinya. Kemudian terjadi penurunan demam berdarah, tidak ada dampak negatif di komen itu. Saya bilang, wah ini pengalaman yang bagus gitu. Kalau di sini kan kita ajak ngobrol. Iya, kalau ada di sini. Kalau dia saksi kepala desa di sana ya berarti di Jogja dia orang. Ya nanti sampaikan. Pak Tito itu berusaha banget menurunkan bahasa ilmiahnya loh. Sampai kayaknya kelihatan dia kadang-kadang mikir untuk mencari padan kata yang gampang dimengerti. Karena sebelumnya kan briefing gitu. Briefing. Iya, tapi kelihatan banget Pak nanti saya nggak akan ini, jangan sebut saya ini. Oh ya, karena saya tidak mewakili institusi. Oke. Mencari bahasa yang sederhana, tapi ya mungkin dengan seperti itu masyarakat bisa banyak lebih banyak tahu lah bahwa nyamuk itu nggak berbahaya gitu. Emang dia untuk pengendalian amati kan dia. Karena ya itu keterbatasan kayak gini aja, dipikirnya kan si yang dilepasin itu nyamuk yang udah ini ternyata kan ditelorin dulu dan prosesnya tuh panjang gitu, nggak semudah itu dan nggak gampang lah nyamuk dikasih. Yang gitu. Harusnya apa ya, orang tahu di alam itu selalu ada pengendali hayati kok, selalu ada. Ya contohnya kayak ular memakan tikus, saya sama. Ada yang akhirnya seperti nyamuk ini memandulkan nyamuk yang lain. Dan ternyata kan saya juga baru tahu setelah ngobrol sama dua narasumber itu kan kalau Wolbachia itu ternyata pengendali hayati kan. Iya, pengendali hayati. Dan memang udah ada di alam. Emang ada itu. Nggak cuma nyamuk dimakan cicak aja. Dia balas lagi nggak? Saya bilang keren, bagus gitu. Belum Pak. Dan ini juga salah satu dokter, bukan dokter ini, mantan menteri kesehatan. Ini kan karena mau pilpres kan sudah bikin podcast yang agak banyak tentang hati-hati mau pemilu akan ada serangan senjata biologis gitu. Garuk-garuk dulu sebentar. Udah COVID Pak. Udah COVID. Itu
sesuai di ininya masing-masing. Kayak gitu tuh dicari gitu ya. Iya, anehnya tuh yang membawa ke arah yang seperti itu, membakar, maksudnya membakar emosi, energi dan lain sebagainya tuh viewernya tinggi gitu loh. Ya, kayak TN yang isinya full edukasi gitu ya Pak ya, banyak tuh tingginya, nggak banyak yang nonton, terhitung ya. Ada, tapi kalau yang bumbu-bumbu gitu, apalagi bumbu sebulan 500 juta gitu. Yang itu Pak, yang apa tergiur iklan gitu. Sekarang 500 juta sebelumnya nggak gimana ya? Walaupun saya loh ya Pak ya yang nggak percaya itu maksudnya orang bisa dalam sekian bulan punya penghasilan segini, nggak. Kadang-kadang penasaran juga, bener nggak sih ada orang yang bisa gini? Ada tergelitik itu Pak keinginan. Ya sama saya juga kok, kepengen coba saya. Enggak sampai pengen coba. Temennya yang berhasil gitu. Ada nggak sih yang berhasil gitu? Cuman kan emang dibuang waktu saya 25 menit mending cuci piring ya kan. Bersih piringnya. Tapi terus terang dengan yang koar-koar nggak percaya begitu. Karena kalau untuk make money kan kerja. Iya. Yang paling rezeki nomplok itu kan warisan. Atau mungkin juga salah nganggap gitu. Jadi mungkin itu omset gitu. Oh iya. Bisa jadi omset 500 juta. Ya orang sekali project. Loh iya orang sate di tempat kita itu sate Tegal. Itu omsetnya kalau dihitung kurang sehari aja berapa kilo? Sebulan itu omset bisa kalau dihitung 500 juta itu. Omset ya Pak. Kalau dulu saya miskin. Sekarang akibat Hio ini gitu, Dupa ini berapa bulan kan kaya, kan kayak gitu kan mengajak banget Pak. Apa kalau ngeliat dari video-video kayak gitu, sebetulnya kan tantangan video konten kreator atau tantangan yang nonton gitu? Itu dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Tapi sekarang gini, berapa orang yang bikin video konten kreator sama yang nonton, kebanyakan mana? Kebanyakan yang nonton. Jadi satu banding berapa gitu. Jadi yang lebih menantang sebetulnya yang video konten kreator. Nah, karena konten kreatornya itu tahu bahwa yang nonton banyak suka itu, makanya dia bikin. Iya, bikin itu. Penjual itu ada. Karena dia tahu ada yang mau beli. Karena aku tuh suka lihat video sama berita gitu ya. Kalau masyarakat pengen tahu, padahal saya nggak mau tahu loh bener. Karena itu kan cuman omongan. Iya, suka-suka ya. Nggak ada yang kepengen tahu juga. Tapi ingat loh, kata-kata masyarakat pengen tahu kan jadi ada ketukan di hati, orang lain tahu aku juga. Iya. Padahal yang kepo Pak doang. Ayo, masyarakat pengen tahu. Bapak kali yang pengen tahu, yang lain kayaknya enggak deh Pak gitu. Kan cuma bawa orang banyak aja gitu. Itu kan digiring namanya. Iya. Dan itulah mirisnya. Masyarakat kita gampang digiring gitu. Itu tantangan buat konten kreator. Itu tantangan. Tenang, saya udah terima banyak tantangan kok. Soalnya kan kalau saya lihat ya, kalau di perpustakaan yang di luar negeri atau jualan buku di luar negeri, itu buku tentang ya 20-30 tahun yang lalu tentang money itu masih ya. Tapi kan akhirnya kan enggak. Sekarang self-help New Age itu tentang bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup damai itu laku. Iya. Tapi tentang kayak bukunya Getting Rich, apa kok depannya Getting Rich itu Napoleon Hill itu, itu kan sudah nggak laku. Enggak, ya udah usang nggak? Udah usang, iya. Sekarang yang lagi di Amerika tuh yang lagi viral tuh, yang model obesitas. Jadi cover girl Cosmopolitan apa? Jangan diet. Udah kamu makan sesuka-suka kamu. Oh itu lagi ini apa? Jangan nurutnya apa kata orang. Kamu bahagia makan banyak makan lah. Kan yang namanya berlebihan itu tidak bahagia. Kan dokter ngomong tuh, wah itu nggak bagus. Jadi yang punya gym, yang punya
konsultan nutrisi ya itu ngomong semua gitu. Tapi yang komunitas ini, obesitas ini pikirannya beda banget, anti mainstream. Udah kalau mau gemuk aja sebelum berat 300 kilo, okay, udah. Dengan pakai slogan Big is Beauty gitu ya. Gitu. Itu lagi viral banget kan, aku lihat di Big is Beauty full, tapi itu selama kaki nggak sakit itu udah pasti nggak sehat gitu. Tapi kan ada orang-orang seperti itu tuh muncul gitu. Iya. Ini aku bilang sih konten kreator juga sih Pak. Cuma kan serem juga Pak kalau itu kan nggak sehat banget gitu loh. Iya. Dan mungkin orang yang sudah gagal diet, gagal nge-gym itu suka ya. Ada merasa dapat kebenaran. Merasa dibenarkan ya. Iya. Padahal pas sakit diangkutnya sama damkar. Ya kan jadi. Karena nggak kuat ya. Iya. Iya, bahaya itu, ntar banyak penyakit. Itu lagi ini banget tuh, kontroversial banget tuh. Kasihan dinas kesehatan. Jangan. Kalau saya nggak banyak nonton berita Pak. Jadi nggak banyak yang saya tonton kan Bapak TN. Kalau ini karena TN itu harus menggali tema, jadi paling nggak kan kita masih harus bandingin kan. Iya. Ini ada berita ini yang lagi hot apa, yang ini apa, kemudian kita ramu. Oh ya kita bikin ini, kita bikin ini. Iya. Nah kemarin itu ada satu yang saya lihat dari video tetangga. Iya video tetangga juga. Warung sebelah, sebut aja warung sebelah. Jadi kadang-kala gitu. Ini ada dibilang ini. Yakin dulu, maka realita akan mengikuti. Saya yakin dulu punya rumah, menurut teori ini, kemudian realita akan mengikuti bahwa saya punya rumah. Teorinya gitu. Itu kayak secret itu Pak ya? Iya hampir. Cuman ini kemudian dibilangnya bahwa yang penting kamu yakin dulu. Kalau kamu belum punya mobil, bangun garasi dulu. Gitu istilahnya. Bangun atapnya dulu. Kayak itu. Iya loh, kayak mau ngapain udah gitu kalau kita sendiri yang pergi lu buat apa ya udah selesai. Nah, bangun itu dulu gitu kan, bangun garasinya ada dulu, nanti mobilnya akan menjadi realita, akan datang gitu. Nah tapi gini loh yang saya lihat itu gini. Berapa orang yang melakukan itu dan kemudian memang terjadi dalam hidupnya. Dan berapa orang yang sudah melakukan itu ditertawakan tetangganya. Karena bangun garasi, mobilnya nggak ada juga. Itu kan diketawain sama tetangganya, lu gila lu gitu. Ya biar rumahnya nggak panas nggak apa-apa. Gitu. Bangun garasi. Ya itu kan kayak membangun ekspektasi sendiri, nggak sih Pak? Maksudnya mungkin akhirnya orang kalau punya ekspektasi mungkin ada kemauan untuk mengejar gitu kan. Kalau itu bagus kan? Iya. Itu bagus kan? Kalau meningkatkan produktivitasnya. Aja. Produktivitasnya ditingkatkan, dia jadi rajin kerja. Itu bagus, itu bagus kan? Motivasi kan itu kan jadi apa untuk pendorongnya motivasi dirinya itu sangat bagus. Tapi yang terjadi kalau itu diterima oleh orang-orang malas yang kemudian beranggapan bahwa dengan tidur itu bisa kaya karena dia selalu bermimpi untuk menjadi kaya, jadi realita akan terjadi dia jadi kaya, itu kan jadi bahaya kan? Iya, malas kan? Atau jangan-jangan gini, saya kayaknya saya bicarain di mana ya, bahwa pikiran itu akan selalu mencari argumentasi. Misalnya di jalan sebenarnya tadi saya nggak mikirin kopi, tapi begitu di sini Mbak Mida nawarin kopi, maka saya akan berargumen. Pikiran saya mencari argumen. Ini kenapa kok tiba-tiba saya ditawarin kopi? Oh iya, Bapak itu tentang apa? Saya cari argumen dan oh iya ya, tadi di kereta KRL saya udah mikirin kopi. Begitu turun di Sudirman sudah ada baliho kopi. Begitu di Grab, lah kok depan kursi saya iklan kopi. Gitu. Iya. Berarti itu sudah mengarahkan bahwa saya akan mendapatkan kopi di sini. Gitu. Nah, sebetulnya kan gambar-gambar kopi, mungkin kalau saya melihat itu di jalan, ini kan
kejadian umum kan. Iya. Itu bukan khusus, itu umum. Hanya saja karena saya di sisi ditawarin kopi, maka saya mencari argumentasi itu. Apa ya yang bisa dapat kopi? Kok bisa dapat kopi? Cocok logi kan? Iya, maksudnya. Iya, kalau Bapak itu cerita itu tuh tentang misalnya gini, di rumah istrinya misalnya masak ayam bakar misalnya gitu ya Pak ya. Dia tuh terjadi di waktu on the way pulang, kok pengen makan ayam bakar ya kira-kira gitu. Nyampe rumah, nah padahal menurut Bapak tuh mungkin ada suaminya ini menangkap vibrasi istrinya lagi masak gitu. Apa gimana itu Pak waktu itu? Bukan, jadi pada saat saya di rumah, sebetulnya saya nggak akan mengatakan atau nggak ingat kalau saya berpikir ayam bakar sebelumnya. Kalau di rumah, tiba-tiba istri tidak memberikan ayam bakar. Tapi karena istri memberikan ayam bakar, maka saya mencari argumentasi. Mengapa ya kok ini terjadi dengan tiba-tiba? Maka saya cari argumen, ternyata 2 hari yang lalu tuh saya mikirin ayam bakar. Sebelum saya naik ke mobil jalan ke rumah, saya sudah mikirin ayam bakar. Itu faktornya karena pikiran memang selalu mencari alasan, argumentasi atas satu kejadian. Jadi pikiran nggak bisa menerima begitu saja. Ya udah, ini kayak gini enak ya terima apa aja gitu. Terima aja makan, nikmatin kopi ini, itu susah. Iya, benar itu. Harus ada alasan ya Pak. Harus ada alasan ya. Makanya kemarin saya ngeliat kalimat itu bahwa yakini dulu, realita akan menyertai. Nah, kalau kita lihat dari proses itu, bahwa apa yang saya sebut yakini dulu ini adalah argumentasi pikiran. Ketika saya mengalami satu realita tertentu, gitu, tiba-tiba dapat uang gitu misalnya, saya cari alasan kan. Oh iya, dulu waktu saya kecil, setiap hari itu saya sudah mikirin uang yang sejumlah ini gitu. Jauh banget kecil ya. Iya, tapi emang benar sih Pak, kalau misalnya ada kejadian yang unexpected kan gitu kan, kita misalnya kayak tiba-tiba dapat uang jebrek gitu, terus dipikirin tadi malam mimpi apa ya, ini apa ya, kan selalu kayak gitu. Cari argumen, kita selalu mimpi apa ya, diinget-inget mimpinya gitu kan. Ada tanda apa ya, mau dapat duit. Sama gitu saya juga tadi mikir gini, kok tiba-tiba banyak frogs di sini ya. Waktu kita ketemu terakhir kan kita sudah berpikir kan, gimana kalau kopi diganti frogs gitu kan? Iya, jangan-jangan Pak. Saat itu kan sudah kita yakini. Iya, udah kita realita. Iya, ini baru bicara gimana kalau diganti langsung loh ini. Langsung datangin dari Medan Pak. Bukti nih, harus diyakini dulu. Enggak sih Mam, saya itu kebetulan enggak minum-minum yang kayak gini. Depan kamera Mam, si Jaim. Jangan barbar kalau depan kamera tuh. Padahal kan nggak tahu kan orang yang lihat kalau isinya beda, itu isi air putih ini gitu kan. Isinya kopi. Ini kan teman ngopi, ini hanya pencitraan aja. Jangan buka rahasia dong. Orang juga nggak tahu kan gelas kopinya kosong kan. Jadi orang tuh nggak tahu ya. Ada gelasnya, bukan karton doang dari itu aku ya kalau bikin iklan. Kalau lagi bikin iklan karton doang. Makanya sebetulnya kan siapapun kita itu bisa membuat kisah kita itu menjadi tampak ajaib. Iya. Asalkan kita mau cocokologi kayak tadi, itu akhirnya kisah kita tuh bisa dikapitalisasi. Saya belum aja sih Pak, udah kepikiran sebentar lagi. Ya berhubung kisahnya agak sedih, gimana kalau kesedihannya aja yang dijual? Itu laku. Jualan kesedihan itu laku. Diyakini dulu, baru nanti laku. Nggak perlu diyakini karena kecenderungan itu orang kan memilih yang sesuatu yang kecenderungan loh ya, bukan fakta. Memilih sesuatu yang ke arah menyayat dulu gitu. Iya. Memang ya itu sih benar banget sih, pikiran itu mencari selalu ada alasan. Mencari alasan dan kayak nggak bisa terima apa yang sekarang ini gitu. Ya kalau ya kayak tadi kan, dia dapat uang gitu, ya nikmatin aja uangnya gitu. Iya. Tapi kan cukup menyadari, kadang orang kan di dramatisnya diceritain misalnya gini,
Pak Agung tadi malam saya tuh mimpi ini, ternyata hari ini saya dapat uang nih, berarti itu mimpi yang tadi malam itu tuh berarti tanda saya dapat uang ya? Iya. Mencari, padahal kerjanya udah bulan lalu ya. Ya nggak sih, kalau Incus kan promosinya udah 2 bulan yang lalu gitu, terus dapat pitchingnya 6 bulan gitu. Iya nggak, kalau ibaratnya kan. Kalau sebab akibat yang berkaitan dengan produktivitas ya, misalnya sebab saya bekerja lebih keras, akibatnya hasilnya meningkat. Nah itu hukum ya Pak? Hukum kan, itu realita Pak. Tapi kalau sesuatu yang kemudian tiba-tiba, ya kayak tadi kan kita nggak berpikir bahwa akan dapat uang, misalnya 10 kali lipat dari gaji misalnya, nggak ngerti. Nah ini kan bukan karena sebab akibat. Unexpected ya Pak ya. Nah iya, itu datang dari mana, disebabkan karena apa? Ini kan ada hal yang keputus kan, karena itu adalah hal yang tak terduga. Kenapa kok tak terduga? Karena sekian banyak kejadian acak di alam semesta ini, satunya itu acak kepada kita. Nah ini kan nggak bisa kan, karena itu acak. Ya acak itu kan nggak. Maksudnya Bapak berdiri sendiri gitu. Iya, ini itu kali ya Pak ya, apa yang itu pernah makanya Bapak disebut sampaikan anomali. di Zen itu. Iya. Makanya disebut anomali. Karena jarang terjadi ya. Dan nggak bisa diulang. Apa ini kaitannya sama yang pernah materi yang kita dapatkan di Zen itu Pak ya? Sebenarnya semua peristiwa itu udah ada. Cuman hanya kita yang melangkah berjalan ke peristiwa itu, gitu nggak Pak? Bukan. Bukan. Bukan ya. Bukan. Kalau itu lebih pada sebab akibat itu juga ya Pak ya? Saya pernah ngomong gitu Pak. Pernah Pak waktu kita di kelas Jen, yang ada Incus juga. Kita kriya. Agak lupa. Sekarang Pak Bumida ingatannya ini. Tapi yang aku ini karena sebelumnya kejadian nih yang Bapak bilang unexpected itu, memang kan pikiran itu langsung meloncat dalam artian yaitu mencari alasan, mencari kenapa sih hal ini terjadi. Tapi ya udah cukup sampai di situ aja dan nggak dikeluarin gitu, maksudnya nggak dikeluarin dalam artian aku cerita ke Mamida atau ke siapa, ke orang-orang terdekat, ke aku tadi malam mimpi begini, kok paginya misalnya hari ini dapat sesuatu ini gitu. Itu kan berarti kan mencari pembenaran atas kejadian sesuatu ini kan. Tapi kalau maksudku gini Pak, kalau misalnya kita tidak memperpanjang itu kan berarti tidak memenuhi pikiran atau gimana Pak? Atau itu sih pikiran itu kan emang mencari nih, dan dia berpikir mungkin karena mimpi gitu. Mimpi kan udah paling enak ya dijadikan dianggap sign ya. Karena kan kita juga nggak tahu itu mimpi kan aneh-aneh gitu. Iya. Gitu. Nah, ada langkah yang mudah sebetulnya untuk meneliti, kayak Ayu tadi kan bilang, apakah kejadian itu tidak ada penyebab sebelumnya gitu. Kejadian acak yang anomali itu, apakah tidak ada penyebab sebelumnya? Gampang kok ininya, meneliti atau mengobservasinya. Salah satunya gini, dia dapat uang, kemudian pikirannya mencari alasan kan, dan menemukan ternyata 2 hari sebelumnya saya bermimpi. Mungkin mimpinya mendapat apa gitu ya, tapi mimpi itu dikaitkan dengan dapat uang gitu. Oke, berapa kali ketika bermimpi yang sama dan mendapatkan hasil yang sama. Itu bisa simbol ya Pak ya? Sign. Bisa, tapi apakah selalu? Gitu kan? Apakah selalu? Untuk kita cross check aja. Betul, sebenarnya. Nggak usah mimpi lah. Misalnya kayak orang yang tiba-tiba di depan rumah lewat bakso.
oh tadi saya baru pikirin bakso, kemudian lewat bakso gitu. Oke. Kejadian itu berapa kali? Apa setiap kali saya berpikir bakso kemudian tiba-tiba akan lewat bakso? Kalau itu iya, berarti itu ada penyebab. Kalau itu iya, tetapi kalau itu tidak selalu, berarti itu anomali. Itu aja. Karena tidak bisa diulang. Ada penyebab itu berarti yang namanya sign gitu Pak, maksudnya? Iya, kayak tadi kita berpikir meranti nggak, ada meranti atau? Jangan-jangan mami tadi itu lagi browsing Pak lewat iklan meranti. Iya. Makanya kalau itu iya dan ternyata di sini ada meranti, berapa kali kejadian besok kita ulang? Ada nggak nemuin lagi?